Halo, aku Peti. Sebelum kamu nontonin obrolan soal buku berikut ini, aku mau ngasih tahu kamu kalau kami dari Potluck Podcast lagi mengadakan kompetisi podcast resensi buku yang berhadiah senilai jutaan rupiah untuk 18 orang pemenang. Untuk info lebih lengkap tentang kompetisi podcast resensi buku ini, nanti kamu bisa tonton di video yang ini. Sekarang, selamat menonton! Halo, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di sesi Instagram Live bersama saya Ida Umamah, host podcast I Think I Wanna Date You. Sore ini nih, saya akan mengajak seorang ilustrator, lalu juga penggagas klub buku, dan aku rasa teman-teman nih udah kenal lah, udah familiar gitu ya sama namanya, yaitu Kak Putih Puar. Dengan klub bukunya bernama Bu Ibu Baca Buku Book Club. Baiklah, ayo kita langsung ngobrol sama Kak Putih ya. Baik, halo Kak Putih, sudah masuk kah? Nah, teman-teman, nanti silakan kalau ingin bertanya tentang klub mana Kak Putih berbagi bacaan gitu, berbagi semangat membaca lewat klub buku, nanti aktivitasnya apa aja, boleh banget. Halo Kak Putih. Halo, aduh maaf ya, aku membuat kehebohan tadi. Peti kok suaranya nggak kedengeran nih? Terus apa Ya aku yang ampun, oke. mengalami gangguan? Gak, tapi sekarang Oh, udah oke kok. baiklah. Siap. Terima kasih loh Kak. Soalnya tadi kayak, ini suaranya masuk apa enggak ya? Iya, aduh maaf ya. Maaf Iya, ya, Bu Ibu, thank you. teman-teman, dan sobat podcast resensi buku. Aku emang orangnya suka, tuh kan, Peti bilang langsung deg-degan, gak apa-apa, Pet. Biar ini kan, biar kayak, oh iya udah Make waktunya ya, sure. gitu. Make sure, gitu. Aduh, Sehat-sehat bisa ya aja Kak Putih ngelesnya di nih. rumah ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Oke, jadi sebelum kita memulai obrolan soal klub buku dan keseruan ini Kak, intermezzo sedikit ya. Kayak dulu aku sempat ketemu Kak Putih di eventnya podcast Main Mata waktu tukar tambah. Oh, iya, Tapi iya, mungkin iya. waktu itu belum akrab ya. Belum akrab. Jadi sempat ketemu, terus kayaknya pernah ketemu dulu waktu rekaman podcast live sama Adit juga, sama Peti Iya. gitu. Terus oh Oh bener iya deh, ini iya, 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 orangnya aku ingat gitu. nih. Ini dia Iya, orangnya. Iya, aku juga ingat ini akhirnya dia. dirimu. Iya, oke. Kak, ini Jadi kan tali kasih nih. Maaf ya, tali para kasih. penonton. Nih, soalnya pandemi kita kayak sampai udah gitu sekali ketemu pakai masker kan. Kayak, apakah dia Iya, orangnya gitu kan. bener. Udah gitu Kayak, yang ketutup dari mata ke bawah gitu loh. Jadi ya nggak iya. kelihatan ya. Udah pakai kerudung Bener. mirip semua, ya kan? Pakai kerudung, pakai kacamata pula. Waduh, udah kelar hidupnya. Aduh, nih maaf ya Mbak Ida dan gengs yang mendengarkan kalau sama aku suka kayak agak oot, lalu kayak agak mereceh-mereceh, lalu harus kayak dibalikin lagi ke topiknya. Oke, silakan. Nggak apa-apa karena ini akhir pekan ya, Sabtu menuju malam Minggu, nggak apa-apa biar untuk hiburan lah, untuk ngobrol juga buat teman-teman di rumah. Siap. Oke, oke Kak Putih, ini Mm-mm. kan apa ya, komunitas klub buku yang udah Kak Putih gagas, ini kan cukup lama ya. Mungkin boleh tahu dari kapan, terus awalnya gimana gitu, sedikit cerita dari klub buku ini. Oke, sebetulnya kalau BBB Book Club itu dimulai officially itu akhir 2018 gitu. Mm-mm. Awalnya sih aku nggak yang gimana-gimana banget, pokoknya pengen ngajakin lebih banyak ibu-ibu untuk baca buku karena waktu itu aku juga baru jadi Mm-mm. ibu, terus udah gitu aku ngerasa bahwa sebetulnya ibu-ibu ini tuh kan saling berkomunitas dan banyak banget hal baik yang bisa dimulai dari keluarga, terutama dari Ya. ibu-ibu nih gitu. Terus kan aku juga ngeliat kayaknya minat baca di Indonesia itu kan secara statistik pun secara data tuh rendah. Mm-mm. Terus gimana gitu kalau misalnya kita pengen generasi muda lebih banyak baca ya tentunya kan harus Mm-mm. ada kayak yang nyontohin dong, seenggaknya Iya, minimal dari benar-benar. rumah gitu. Jadi sih sebenarnya awalnya itu gitu, awalnya pengen gimana nih supaya nanti impact-nya mungkin nggak langsung dahsyat tapi seenggaknya sustainable gitu ya sampai sampai nanti kalau Mhm. si anak udah suka baca sampai gede terus dia bisa ngajakin lebih banyak orang baca. Awalnya gitu, tapi terus udah gitu berkembang, mulai ngajakin orang, terus di BBB, Bu Ibu Baca Buku, kami juga ngeliat, oh ternyata
ada lumayan banyak hubungannya nih antara ketika seorang perempuan suka baca dan memiliki kemampuan literasi, juga berpikir kritis yang baik, dia tuh akan lebih pede, dia akan membuat keputusan yang kualitasnya lebih baik, gitu kan. Terus ketika dia diskusi di rumah nih sama suaminya, dia juga pasti akan lebih pede kan, lebih berdaya gitu kan. Jadi banyak efeknya lah, banyak dampaknya untuk untuk keluarganya atau untuk dirinya sendiri gitu. Akhirnya dirumuskanlah bahwa memang BBB ini punya pilar-pilar, serius banget Bu, pilar-pilar. Berat ya, pakai pilar. Gak usah pakai pilar. Intinya BBB ngapain aja sih kegiatannya? Kita punya kegiatan-kegiatan yang sebetulnya fokusnya adalah soal literasi, pemberdayaan perempuan, sama keluarga atau parenting. Jadi 3 hal itu, gitu. Iya, ini menarik sekali ya, karena maksudnya tidak semua ibu meluangkan waktunya lagi untuk membaca setelah mungkin punya anak gitu, karena kan tanggung jawabnya bertambah dan jam tidur mungkin kurang gitu ya buat teman-teman yang baru melahirkan dan segala macam gitu, anaknya masih kecil. Nah, waktu itu awalnya Kak Putih gimana ngajakin siapa itu loh, maksudnya aku mungkin nggak kebayang ya, karena masih nggak tahu nih. Nah, itu awalnya gimana ya, apakah udah ada komunitasnya duluan apa gimana gitu? Sebetulnya ini kita ibu-ibu Instagram sih awal-awalnya. Jadi memang di-share itu melalui kayak ajakan via media sosial. Kenapa? Karena ya kita tahu lah ibu-ibu kalau udah capek yang dimainin Instagram. Waktu itu belum ada tuh Netflix yang kayak podcast-podcast gitu tuh belum. Jadi kayak distraksinya tuh mainly Instagram kan. Jadi intinya aku ngajakin melalui BBB, oke, kita reading challenge. Sebenarnya reading challenge itu kayak yang di Goodreads gitu. Jadi kita ngajakin setahun mau nentuin berapa banyak buku yang mau dibaca. Terus nanti kalau udah baca kayak semacam apa ya, tanda kutip diposting di Instagram gitu. Sebetulnya itu lumayan ngefek karena jadinya akhirnya kita tahu, ada ibu-ibu yang baca juga gitu. Karena kan biasanya ibu-ibu tuh cenderung follow ibu-ibu lainnya gitu. Nah kan kadang-kadang misalnya orang posting olahraga, kita jadi pengen ikutan olahraga juga. Nah baca tuh harapannya gitu. Nah sebetulnya awalnya itulah kegiatannya BBB tuh itu lebih ke online ngajakin. Berarti memang ada virus yang ditularkan gitu ya, semangat bacanya biar menular. Nah, lalu pas awal-awal itu apa Kak Putih udah kayaknya kita bikin sesuatu yuk, event offline gitu ya, mungkin sebelum pandemi menyerang gitu kan. Udah pernah ada belum Kak? Belum, jadi gini. Jadi bukan banyakan ya, bahkan acara kita kan biasanya online gitu. Dan sebelum pandemi pun ada beberapa kendala, salah satunya adalah dulu aku tuh nggak punya tim, jadi aku cuman berduaan gitu sama ada rekan setimku tuh, jadi biasanya kita lebih fokus ke konten, sementara kan kalau mengorganize acara itu kan mesti ada kayak kepanitiaannya gitu kan, nah terus udah gitu ternyata kendalanya juga adalah untuk ibu-ibu, at least yang waktu itu aku ajakin sebenarnya memang nggak mudah untuk mencari waktu untuk kayak kalau misalnya diskusi keluar rumah gitu, karena kan apalagi di Jabodetabek ya, misalnya diskusinya 1 jam, tapi kan untuk pergi ke on the spot-nya, perjalanan pulangnya, siap-siapnya, dandannya gitu. Nah jadi memang sebelumnya nggak ada sih, tapi kami biasanya ikutan acara misalnya di jaringan semua murid semua guru, atau waktu itu potluck kita ada acara tukar tambah nih, ikutan gitu. Jadi lebih banyak kolaborasinya kalau yang offline gitu. Oke, berarti lebih fokus ke kolaborasi berarti ya, memaksimalkan kegiatannya lewat kolaborasi. Nah selama ini mungkin selain semua murid semua guru atau waktu itu ikut tuker tambah, ada yang dulu kayaknya Kak Putih pengen banget nih goalsnya ikut acara ini atau kolaborasi sama seseorang atau sesuatu, ada nggak? Offline, harus offline atau? Iya, offline atau online mungkin bisa. Sebetulnya akhirnya setelah pandemi ini jadi banyak hal yang akhirnya malah kita lakuin karena pandemi gitu, karena dari kaminya panitia nggak ribet,
yang pasti nggak keluar dana kan, kalau kayak Zoom gitu kan nggak, maksudnya Hanya kita nggak kuota perlu ya. mikirin logistik kan, paling mikirin kuota. Terus udah gitu yang kita ajakin juga bisa, misalnya nih kadang-kadang kita diskusi, ibu-ibunya tuh, Mbak maaf ya aku nggak bisa on cam, soalnya aku lagi sambil nyusuin gitu. Nah Oke. justru ya kayak gitu tuh kita seneng banget, karena artinya dia punya keinginan kan untuk ngobrol, untuk Iya. menelaah satu buku atau satu topik. Tapi kebayang kalau acaranya offline, pasti nggak datang. Ya nggak sih? Karena pasti dia lagi ngurusin Iya, iya, babynya gitu. benar-benar. Jadi somehow kayaknya kalau ditanya, apa sih yang terus akhirnya sekarang merasa tercapai dari membuat klub buku tuh itu gitu. Aku bener-bener sekarang bisa, misalnya kemarin ngadain webinar gitu. Orang tuh bisa dapat ilmunya, tapi nggak harus keluar effort yang besar gitu. Terus udah gitu kita jadi misalnya berkolaborasi sama penerbit. Di satu sisi mungkin dari sisi penerbit itu dalam tanda kutip promosi gitu ya, atau publikasi gitu. Tapi di satu sisi kita juga jadi bisa ngasih ilmu ke anggota komunitas gitu. Iya, iya. Ini menarik ya, karena justru ada pandemi malah semua agenda jadi ada gitu ya. Jadi terlaksana ibaratnya gitu ya. Mau nggak Betul. mau gitu. Iya. Dan Kak Putih kan ini pembaca buku juga, pegiat buku. Nah, kalau boleh tahu dulu suka baca buku apa sih sampai akhirnya bertahan gitu. Hobi bacanya sampai sekarang. Sebetulnya menurut aku kunci untuk tetap bertahan membaca itu adalah menyesuaikan sama kebutuhan gitu. Jadi kayaknya dulu waktu kecil aku sukanya ya lupus. Aduh, ketahuan ya tuanya nih kalau bacanya lupus. Oke. Udah kebayang ya Bu Ibu angkatannya kalau selera humornya kurang lebih ini, itu salahin Hilman Hariwijaya aja nih, karena kayak bacaan aku tuh kayak lupus, terus udah gitu yang komik-komik lah yang pasti kan kayak Doraemon gitu-gitu. Lalu Harry Potter, Enid Blyton, kayaknya yang gitu-gitu sih. Terus udah gitu udah mulai gede, mulai baca buku-buku yang romance gitu-gitu. Tapi juga kalau ditanya baca buku non fiksi sih sebetulnya malah mungkin baru setelah kerja gitu. Yang non fiksi yang kayak lumayan serius-serius gitu deh. Mungkin ada satu buku yang apa ya, kalau orang kan biasanya kayak, oh ini mengubah hidup gue nih gitu. Kak Putih ada nggak sih? Jadi turning point kali ya, mungkin ya. Kayak, oke deh, kayak gue bikin klub buku, misalnya seperti itu. Kayaknya kalau satu buku yang spesifik gitu nggak ada sih, tapi aku tuh dulu waktu pokoknya aku tahun 2007 kalau nggak salah, aku tuh kayak bukan tiba-tiba pas baca, aku tuh jatuh cinta banget sama bukunya Jonathan Safran Foer yang judulnya Extremely Loud, Incredibly Close gitu. Karena itu buku fiksi yang lumayan eksperimental, jadi kayak di dalamnya ada foto, ada coretan, ada tulisannya dibikin acak-acakan gitu. Kayaknya itu buku yang kayaknya buku tuh bisa diginiin ya gitu ya, lucu gitu. Terus udah gitu jadi lebih terbuka sama genre-genre yang coba deh cari yang lebih menarik, maksudnya secara secara estetik kali ya. Kalau zaman sekarang tuh kan relatif udah lebih banyak ya, maksudnya buku-buku yang kayak misalnya nanti kita cerita tentang hari ini, itu tuh orang udah bisa menerima konsep bahwa buku itu bisa loh kayak cuman quotes doang. Terus buku kalau zaman sebelum 2007 nggak ada kan, pasti buku tuh ya udah gitu. Nah jadi menurutku mungkin itu mungkin ngaruh ke karir aku sebagai profesi aku sebagai ilustrator dan penulis buku, karena bukuku juga kayak sebenarnya banyakan gambarnya terus kayak cuma tulisan sedikit-sedikit gitu. Ngobrolin soal buku yang berkonsep quote, mungkin kalau dulu apa ya? Kayak aku ingat pernah beli 30 kumpulan kata mutiara gitu kali ya. Oh itu kan pernah ada gitu di toko buku. Terus ya entah kenapa kita membeli itu. Mungkin sekarang transformasinya lebih modern gitu ya, udah ada ilustrasinya, cakep, full color gitu kan.
Jadi Iya. udah lebih variatif. Kayaknya sejak bukunya Diana Rikasari nggak sih yang 88 Love Oh Life itu yang kan kayak Love booming Life ya, banget ya. Terus habis itu betul. jadi banyak kan buku-buku yang kayak Hmm. gitu. Tapi emang lucu banget sih si 88 Love Life itu. Dan kayaknya kalau aku nggak salah itu tuh emang kayak lumayan ada hubungannya antara penerbit pun akhirnya mulai cari mulai pengen bukunya tuh Instagramable karena itu Ya. kayak lumayan jadi ajang promosi ya nggak sih kayaknya kalau aku nggak salah itu adalah analisisku saat itu gitu jadi buku-buku berilustrasi Mm-mm. jadi lebih banyak. Oke. Nah, kalau untuk di klub bukunya sendiri, adakah agenda khusus? Mungkin kan biasanya kalau di komunitas buku atau klub buku tuh ada sebulan sekali, terus Hmm. ada acara apa ya, kumpul baca bareng mungkin atau diskusi buku bareng. Kalau di BBB Book Club ini ada nggak semacam weekly activity atau monthly activity? Kalau dari kami sih nggak ada yang rutin setiap bulan ngumpul, tapi biasanya Mm-mm. tematik gitu. Dan biasanya Oh, kalaupun oke. jadi nggak ada tuh yang bukan nggak ada, maksudnya kita nggak selalu setiap bulan ada yang oke kita ngumpul yuk bahas buku random gitu. Jadi biasanya kita tematik dan biasanya memang kayak dibikin emang pas ada kolaborasinya gitu. Jadi kadang-kadang kita collab sama penerbit, ngajakin penulisnya atau misalnya kayak beberapa waktu Hmm. lalu sama Haru ngomongin soal buku-buku yang bertemakan kematian gitu. Jadi Hmm. memang tapi terus udah gitu ngundang psikolog psikolog juga yang bisa membahas tema itu. Jadi biasanya diskusi kita itu nggak spesifik hanya satu buku atau random si bukunya, tapi ada kayak Oke. benang merah tema yang bisa diobrolin. Oke, oke. Eh, Sembari ini mengingatkan kepada teman-teman yang bergabung, kalau misalnya mau bertanya sama Kak Putih, silahkan ya. Boleh tulis di kolom komentar, nanti akan dijawab sama Kak Putih di sesi sebelum akhir acara ini. Nah, Kak, kalau tadi misalnya nggak ada agenda rutin gitu ya, tapi ya lebih ke kondisional kalau misalnya ada kolaborasi atau event tertentu gitu. Nah, ngobrolin soal impact nih, kan tadi Kak Putih bilang banyak kolaborasi dan event-event online. Kalau untuk impact ke diri sendiri, itu apa yang dirasain sih Kak? Maksudnya kan udah cukup besar ya di BB Book Club ini dan udah hampir 4 tahun, 3 tahun ya berarti ini. Tahun. Nah gitu, kalau Kak Putih gimana? Hmm, kalau aku sih dampak untuk aku sendiri tuh yang pasti Mm-mm. memang ngerasa jadi lebih banyak ketemu sama jadi lebih bisa satu ini aku bikin poin-poin aja nih soalnya suka kemana-mana satu aku tuh Oke. jadi lebih bisa kenal sama komunitas-komunitas yang akhirnya memberikan aku sudut pandang soal betapa rumitnya permasalahan minat baca di Indonesia nih. Jadi sebelum Ya. aku join di BBB, aku tuh cuma bilang kenapa sih orang orang Indonesia tuh males baca gitu kan. Bener-bener Iya, iya. kayak oke, jadi solusinya apa? Ya udah ibu-ibu suruh baca buku lah itu anaknya suruh ini gitu. Anaknya suruh suruh baca dibacain buku sama ibunya. Tadinya tuh Mm-mm. kayak gitu. Tapi terus udah gitu kan lama-lama kenal, oh ada ya komunitas penggiat literasi. Oh sebenarnya banyak juga perpustakaan yang menyediakan buku, donasi buku, menyalurkan buku, mendistribusikan buku gitu. Jadi ada kayak banyak insight-insight yang aku dapat bahwa sebetulnya memang permasalahan soal minat baca, literasi itu tuh kompleks Mm-mm. gitu. Nah, akhirnya aku bisa 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 jadi lebih banyak mendengarkan gitu kan. Misalnya kita ngobrol, diskusi gitu kan. Mm-mm. Jadi aku jadi lebih terbuka juga pemahaman soal rumitnya permasalahan itu gitu. Terus yang kedua, aku bisa jadi punya lebih banyak referensi buku gitu. Jadi Ya. aku itu dulu, bukan dulu sih, nggak dulu-dulu banget gimana ya ngomongnya. Kadang-kadang aku tuh suka gini loh, Oke. dulu tuh yang aduh aku kayaknya nggak level deh baca buku itu. Aduh aku, itu kayaknya udah lewat deh aku Iya, iya, masanya. iya, Bukan iya, book iya. shaming ya, tapi kayak mungkin ada merasa superior atas satu genre buku gitu. Nah, tapi sebetulnya setelah
ini apa namanya ngeran si BBB gitu ya. Terus udah gitu ngelihat referensi bacaan teman-teman. Terus udah gitu kadang juga akhirnya aku juga mesti baca juga bukunya gitu. Banyak buku-buku yang sebetulnya kayaknya sederhana atau mungkin dulu aku nggak kepikiran akan baca buku itu, tapi ternyata bagus, banyak reminder yang bisa didapat gitu kan. Terus jadi kayak mungkin kalau ada kayak kata-kata di dalam kepala, makanya jangan sotoy jadi orang gitu. Kayak jadi lebih terbuka sih pemahaman soal bahwa setiap orang itu juga punya kebutuhan yang beda-beda. Kayak mungkin ada yang ngelihat, aduh buku quotes tuh ngapain sih gitu ya, tulisan cuma sedikit, gambar doang gitu. Pasti mungkin ada gitu ya, walaupun mungkin nggak terang-terangan mengatakannya, tapi ternyata memang itu perlu juga untuk apa ya, dalam tanda kutip menggait orang-orang yang tadinya ngelihat, aduh buku setebal ini kapan aku selesainya gitu. Jadi mungkin harus dipancing dari buku yang lebih bisa menarik minatnya dulu gitu. Aku tuh banyak belajar dari BBB soal itu juga gitu sih. Setidaknya itulah 2 impact yang kayaknya aku juga jadi ngerasa lebih oke, kita gimana ya caranya supaya BBB ini bisa berkontribusi lah sama dunia literasi Indonesia gitu. Jadi kayak lebih ada dorongan itu sih. Oke, jadi dorongan internalnya dari 2 hal tadi ya gitu. Tapi tadi aku sempat tertampar sedikit ya soal book shaming mungkin ya. Jadi kalau misalnya bahkan aku baru baca bukunya Love Life-nya Diana Nikasari di usia segini waktu masih kuliah, ya nggak kepikirannya mungkin baca sastra gitu ya. Apalagi kalau misalnya kebetulan aku lulusan sastra misalnya, jadi kayak aduh ngapain ya baca teen lit lagi, kan udah umur segini misalnya. Ternyata setelah diselami lagi, oh lebih menarik ketika kita tahu dinamika buku itu seperti apa. Oh kalau genre-nya buat romance remaja tuh seperti ini ternyata perpindahannya, dan itu jadi lebih seru malah rasanya. Jadi oke, jadi udah lebih luas gitu perspektifnya, nggak cuman melulu soal selera pribadi yang pengen dibaca bukunya gitu sih. Iya. Dan bisa menggambarkan juga nggak sih, buku yang kayak gini tuh banyak yang suka, jadi kita somehow juga bisa dapat pemahaman sudut pandang kenapa bukunya Firsa Besari banyak yang suka atau Terelie gitu. Jadi kan kita juga jadi apa sih yang orang-orang suka, apa sih yang orang cari dari buku gitu. Jadi nggak memaksakan perspektif pribadi aja bahwa buku tuh harus selalu intelektual, yang berat-berat atau yang menambah pengetahuan critical thinking. Menurut aku, walaupun aku sangat suka ya, tapi nggak semua orang gitu harus seperti itu gitu membacanya. Iya, memang harus dibangun dari bacaan-bacaan yang disukai dulu gitu ya, lebih tepatnya gitu. Oke, Kak Putih, ini ada yang tanya nih. Sasa nih teman aku, dia penulis juga nih, udah menerbitkan beberapa novel romance. Kak mau tanya, kalau boleh tahu ada nggak ya kecenderungan genre yang disukai ibu-ibu di BBB Book Club? Oke, silakan Kak. Ini aku nggak punya hard data berupa survei, tapi BBB punya kayak sejenis membership namanya BBB BFF, dan di situ boleh nyentang apa sih yang jadi minat gitu. Jadi supaya kita nggak ngirim undangan diskusi buku horor ke ibu-ibu yang udah jelas nggak suka horor gitu kan, atau membership horor. Jadi kami ada bisa tuh boleh milih, tapi boleh milih banyak juga, milih semua juga boleh gitu kalau suka semua genre-nya gitu. Tapi berdasarkan itu yang biasanya disukai itu adalah memang soal self improvement, sama sebetulnya selalu ada yang nyentang parenting, tapi nggak tahu ya kalau kita rekomendasiin buku parenting nggak terlalu banyak gitu yang apa ya, yang nge-like atau yang nge-reshare. Malah biasanya memang yang banyak itu soal mental health sama self improvement sih. Jadi kami juga mungkin menyadari bahwa aduh kayaknya apalagi di masa pandemi hidup udah berat gitu, kayaknya orang tuh pengen yang kayak hugging essay, kayak tidak apa-apa, kita slowing down gitu, which is emang bener, karena kan kita kan kayaknya selalu melihat orang tuh, kalau lihat LinkedIn gak sih, wah orangnya kan berprestasi semua ya orang Indonesia ini gitu, kayaknya kita selalu tertinggal, tapi kayak
banyak hugging essays, terutama dari Korea gitu sih kayaknya yang lagi lumayan banyak gitu. Iya. Itu emang selalu jadi kayaknya favorit sih sejauh ini. Oke. Jadi mostly self improvement sama parenting ya. Nah, ini pertanyaannya agak melenceng sedikit ya kalau dari aku nih. Kalau untuk buku parenting itu cukup sensitif nggak sih Kak Putih? Karena kan biasanya orang tuh udah punya selera sendiri, udah punya preferensi sendiri, nih ibaratnya kayak mentor untuk parenting masing-masing. Nah, itu gimana tuh kalau misalnya ada yang alirannya beda, itu gimana Kak Putih? Emang justru sebetulnya kalau kita ngomongin parenting, ini kayaknya baru-baru ini juga sih aku juga bahas di akun pribadiku. Aku pribadi termasuk orang yang sangat bukan sangat suka, ntar dikira udah kayak baca ratusan buku lagi. Tapi aku sendiri aku suka baca buku-buku parenting walaupun itu mungkin bukan gayaku gitu. Jadi kayak misalnya ada macem-macem kan buku parenting, apalagi kayak sejak buku Hige, Lagom, muncul deh tuh kayak istilah-istilah parenting dari negara mana supaya anaknya, terus kan ya supaya namanya juga jualan ya, kayak supaya anak Anda bahagia, supaya anak Anda mandiri, supaya anak Anda seperti anak-anak Jepang gitu kan. Kan biasanya kalau ibu-ibu tuh, wah gimana ya biar anakku bisa kayak anak Jepang gitu. Nah, tapi sebetulnya dengan membaca, ketika kita bukan memberikan konten summary, tapi lebih kayak membahas bukunya, malah menurut aku itu bisa memberikan konteks. Jadi bahwa sebenarnya kita ngomongin ibu-ibu Perancis gitu ya, langsung nih langsung back in shape, langsung kerja lagi gitu. Tapi kan di buku itu dijelasin bahwa sebetulnya memang di Perancis itu negara negara itu punya satu sistem daycare yang memang reliable. Sementara kalau di kita itu kan kayak daycare itu mahal, terus udah gitu kita takut ada kayak kejahatan, ya nggak sih, maksudnya kan. Nah, jadi dari situasi itunya aja tuh udah beda banget gitu. Nah, ketika kita bisa memberi pemahaman bahwa memang sih bagus kalau anak bisa dididik dengan parenting style seperti itu, tapi kan di kita mungkin beda gitu. Kayak misalnya aku mau ngedidik anak gaya Denmark gitu ya, Danish parenting, tapi aku tinggal di Bekasi, nggak cocok karena kan Bekasi berat, keras hidupnya gitu. Jadi kalau jadi perbedaan-perbedaan itu sebetulnya malah menarik ketika kita membahasnya sebagai buku gitu. Oh, oke. Jadi justru adanya klub buku ini jadi menjembatani teman-teman untuk lebih memahami konteks juga ya. Betul. Ketika buku yang dibaca tuh nggak ditelan mentah-mentah gitu kan. Karena kan sekarang banyak ya akun-akun, bukannya, maksudnya kami juga punya teman-teman akun parenting yang benar, dalam tanda kutip benar, karena ada psikolognya, ada sumber ahlinya. Tapi kan banyak juga yang kayak cuman kadang-kadang atau bahkan grup WA gitu. Ini yang harus kamu lakukan kepada anakmu, atau kadang-kadang mungkin banyak ada yang gitu. Banyak kan gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang itu tuh bikin si ibu juga tertekan, karena misalnya aku ibu-ibu gitu ya, terus anak sekolah dari rumah susah, kalau nggak boleh bentak tuh pasti susah, karena bisa jadi malah anaknya nggak dibentak sih, tapi ibunya darah tinggi gitu kan, juga nggak baik ya untuk kehidupan gitu. Nah, tapi itu dia tadi, ketika kita masuknya sebagai buku, kita bisa kayak kupas, ini loh supaya jangan bentak-bentak tuh kenapa alasannya, tapi harus gimana, jangan kayak cuman jadi nasihat grup WA, anak tidak boleh dibentak, nanti anak terluka seumur hidup membawa luka. Ya kan gak kayak gitu juga gitu sih. Jadi emang pada akhirnya bisa jadi lebih mencerahkan kali ya harapannya. Iya benar sih. Dan jadi support system yang sehat lebih ke situ ya, di antara hoax atau grup WhatsApp yang sangat ramai penuh distraksi. Oke. Nah, Kak Putih, ini pertanyaan terakhir nih sebelum aku tutup ya. Kalau untuk Kak Putih, seberapa penting sih berbagi bacaan dan berbagi semangat membaca ke orang lain? Sementara maksudnya orang lain kan belum tentu mau baca, dan membaca buku itu menurut aku butuh usaha lebih gitu ya.
Iya, kalau dari Kak Putih gimana? Dibanding ini Urgensi. ya, nonton TikTok. Iya, nonton Apalagi TikToknya lucu drakor banget. ya kan? Iya, 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 iya. Eh, menurut aku sih sebenarnya gini sih, menurut aku di saat di era seperti ini gitu ya, membaca itu justru jadi sesuatu yang penting sekali karena bisa melatih kemampuan berpikir kritis dan berempati. Kenapa malah Mm-mm. justru sekarang jadi lebih penting kan? Banyak yang mikir, tapi Mm-mm. Kak, kan sekarang ngapain lagi sih kita baca buku gitu kan? Udah apa-apa tinggal googling. Nah, Iya, iya, justru iya. yang karena apa-apa tinggal googling itulah gitu. Kita tuh harus memiliki fondasi yang kuat gitu. Kenapa sih? Mm-mm. Uh, bahkan kayak ketika kita mau googling kan kita harus tahu dulu apa yang mau kita googling. Karena kalau misalnya kita ikut terbawa arus aja gitu ya, tidak Mm-mm. memiliki, tidak melatih kemandirian dalam berpikir. Kan membaca itu kan melatih kemandirian dalam berpikir kan. Iya. Ketika kita tidak seperti itu, kita tuh akan terus terbawa oleh algoritma aja. Oh, ini Instagram lagi rame ini, kita Mm. ikut. Apalagi rame Mm-mm. ini. Tapi kita juga jadi sulit untuk memilah dan mengaplikasikan apa sih yang sebetulnya penting untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita gitu. Ini secara umum gitu. Jadi menurut aku memang sebetulnya penting sekali. Mungkin membaca bukan satu-satunya jalan gitu ya Mm-mm. di saat seperti ini gitu. Mungkin juga bisa ikut pelatihan atau apa. Tapi membaca itu Iya. menurutku hal yang mudah dan bisa dibagikan. Nah, Mm-mm. makanya sih kalau dari aku, menurut aku penting banget untuk yang udah suka baca untuk berbagi. Karena kadang-kadang gini sih, menurutku ada yang suka berpikir, aduh ngapain sih kita habis baca ria banget Iya, dipamer-pamerin, di betul, betul. foto-foto. Mungkin pasti ada kan yang berpikir, Iya, iya, kayak udahlah so keren baca, banget ya baca buku gitu. oh mentang-mentang tebel aja di foto melulu gitu Iya, kan. iya. Atau mau pamer banget nih setahun udah baca 3.000 buku. Wow, 3.000 banyak banget. Kayak, tapi sebetulnya menurut aku, jangan, kalaupun ada yang berpikiran kayak gitu ya udahlah cuekin aja, toh balik lagi ke niat kita gitu. Karena Mm. menurutku kadang-kadang kita nggak tahu yang ngelihat postingan kita itu mungkin nggak nge-like, mungkin nggak komen, tapi dia tertarik bahwa oh Iya. kayaknya menarik nih, kayaknya buku ini cocok. Atau misalnya kita lagi share buku soal kesehatan mental, mungkin nih, Iya. mungkin dia malu untuk nge-like atau apa, tapi dia ngerasa oh aku butuh juga nih kayaknya, terus akhirnya dia beli dan mungkin dia malah jadi ada dampak positifnya ke dia gitu. Jadi menurutku sih untuk berbagi berbagi aja gitu ya. Terus ini kan judulnya podcast resensi buku. Aku Iya. sendiri sih ngelihat ngeresensi itu adalah salah satu cara untuk bisa meretain informasi yang ada di buku gitu. Jadi Mm. kalau misalnya kita cuma baca buku, maksudnya gini, ada perbedaan antara kita habis baca terus difoto atau dicentang aja gitu di Goodreads, sama ketika Mm. kita membaca kita harus nyeritain lagi nih ke orang gitu Iya, kan, karena benar. kan berarti kita harus nginget, terus mungkin ada bagian-bagian yang misalnya kita mau quote, kita harus look back lagi, kita belajar lagi untuk Mm. memahami dan bagaimana bisa membuatnya menjadi informasi yang relevan dengan kehidupan kita dan bisa dibagikan ke orang lain. Itu kan kayak banyak proses berpikir kreatif yang terjadi ya Iya. gitu. Jadi belajar lagi, lalu proses gimana supaya saat kita sajikan itu dia menarik. Menurut aku the whole process of sharing dan merekomendasikan buku serta menulis resensi itu memberikan pengalaman membaca yang lebih gitu untuk kita. Mm. Oke, jadi kuncinya memang mulai aja dulu gitu ya, nggak usah memedulikan komentar-komentar yang mungkin jelek terus Kalau netizen mah apa menghina aja semua orang gitu. dikomentarin gitu kan. Kayak Bener, nanti apalagi kita kalau di Twitter rame banget. posting olahraga, ya elah lari lalat aja diposting-posting gitu. Nanti ada baca buku, ya elah baca buku gitu aja diposting. Pasti semua itu kalau kita selalu pikir, Iya. aduh nanti orang komen apa ya, orang pasti akan ada aja yang komen. Tapi menurutku kalau mau mulai, anggaplah itu kayak apa ya, itu nggak usah mikir orang lain dulu, at least untuk diri kita. Oh ini nih bermanfaat nih kalau aku nge-review lagi, atau ini untuk catatan pribadi aku aja sih Iya, gitu. iya. Jadi nanti kalau misalnya, oh kamu udah baca buku ini, bukunya tentang apa sih? Oh nanti aku cek dulu di Instagramku nih, aku scroll Iya. dulu gitu. Sebenarnya bagus banget sih.
Setidaknya itu menyimpan arsip untuk diri sendiri gitu ya, arsip bacaan untuk diri sendiri. Terus juga kalau menurutku kalau share buku apapun, karena buku itu kan bukan sesuatu yang buruk, jadi ya nggak apa-apa juga ya mau buku yang tebel atau cuma memang buat pamer juga, itu kan hak dia juga. Iya, Gitu sih. betul. Kenapa kita Benar-benar. nggak apa-apa kalau orang sharing tas mahal kan? Kalau buku tebel aja dibilang Iya, iya, iya. sosokan gitu kan, Iya, gitu. setuju. Ini Oke deh. sebenarnya denial aja karena nggak punya tas mahal. Jadi punyanya buku yang dipamerin buku. Bener. Aduh. Harta yang berharganya malah buku kadang-kadang kalau kita kan, bukan benda-benda yang Betul. lain. Oke deh. Aduh, thank you banget ya Kak Putih, udah banyak banget nih obrolan yang bisa kita wrap up sore ini. Kalau dilanjutin bisa sampai besok. Minimal Oke, sampai maghrib lah. sampai maghrib, sampai buka puasa loh. Jadi Pada buat jadi kagak malam teman-teman, mingguan deh ini orang-orang. iya, teman-teman ini Aduh. malam mingguannya sama kita berdua malah ya. Jangan. Biar membaca juga nih abis ini, Cie. Oke deh. Oke, thank you banget Kak Putih. Semoga sehat selalu sekeluarga, lalu juga BBB Clubnya makin berkembang, makin banyak kolaborasi gitu ya. Dan ya Amin. semoga di batch berikutnya ada kompetisi resensi lagi, jadi kita bisa ketemu lagi gitu ya di Instagram Siap. Live. Amin. Oke, Gak usah nunggu kompetisi resensi yang ngobrol-ngobrol biasa-biasa gitu-gitu nanti kita ajakin deh. oke, siap. Nanti diagendakan. Ya, Thank you banget Kak Putih. Silahkan kalau misalnya mau keluar duluan, aku ya. mau closing dan di podcast. Oke deh. Oke, terima kasih Terima kasih semuanya. Kak. Ya, Terima terima kasih teman-teman juga yang kasih. udah bertanya. Baiklah teman-teman yang udah menyimak Instagram Live keempat dari podcast resensi buku hari ini. Thank you banget. Yang udah tanya tadi ada Sasa. Semoga pertanyaan terjawab ya, Sa. Terus teman-teman yang baru mengikuti podcast resensi buku, aku pengen mengingatkan sekali lagi bahwa kompetisi resensi buku sudah dibuka dan teman-teman bisa langsung daftar. Jadi ini ada 2 kategori nih buat teman-teman pembaca dan buat teman-teman podcaster. Jadi kalau misalnya teman-teman pembaca aja tapi bukan podcaster, tenang aja nanti bisa ikut di tiap kategori. Jadi nanti penilaiannya itu objektif. Jadi nggak usah khawatir kalau kayaknya kalau gue bukan podcaster nggak punya alat canggih gitu ya, suaranya nggak jernih, tenang aja karena penilaiannya bakal objektif gitu. Nah, di kompetisi resensi buku kali ini didukung oleh penerbit. Sama-sama, Sa. Sampai jumpa di lain waktu. Di kompetisi resensi buku kali ini bekerja sama dengan penerbit Haru, penerbit baca, Syira Media, juga Gosen Suara Indonesia, salah satu distributor audio. Lalu juga ini didukung oleh podcast Potluck Podcast Kolektif, Podcast Main Mata, juga Festival Buku Asia. Jadi teman-teman, syarat dan mekanismenya sudah ada di profil podcast resensi buku. Teman-teman bisa langsung baca, bisa langsung disimpan postingannya. Jadi kalau sekali-sekali pengen buka, pengen lihat lagi contekannya apa syaratnya, silakan aja. Lalu teman-teman bisa juga klik link di bio Instagram podcast resensi buku. Kalau misalnya pengen tanya, boleh DM, boleh komen di postingan juga nggak apa-apa, nanti akan kami respons. Oke deh, terima kasih. Jangan lupa untuk ikutan, pokoknya ajakin teman-temannya. Pokoknya kalau kamu suka baca buku, ada satu buku yang paling kamu suka dari 3 penerbit yang tadi udah aku sebutin. Yuk diulas yuk dalam bentuk audio gitu kan. Biar bisa diingat lagi nih baca bukunya seperti apa, isinya kayak gimana, seperti kata Kak Putih tadi ya. Dan aku setuju banget sih kalau berbagi itu nggak usah mikirin apa ya komentar yang lain dulu. Yang penting ini kepentingannya buat kita, kepuasan pribadi, why not gitu. Jadi silakan daftar ya, masih dibuka kompetisi resensi buku. Baiklah, mungkin segitu aja dari gue di Instagram Live kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Dadah!